Bang, saya lagi coba mau cairkan BPJS online di aplikasi, tapi saya gak punya NPWP dan ada keterangan jika tidak upload NPWP maka dana BPJS akan dipotong 20% atau lebih. Atuh mending saya cairkan onsite aja ya Bang, gak perlu NPWP, gak dipotong juga kan? Oke, sebenarnya untuk masalah pemotongan pajak di dalam klaim saldo JHT ini penjelasannya panjang ya teman-teman. Dan kita jangan telan mentah-mentah informasi bahwa kalau tidak melampirkan NPWP bisa dipotong pajak 20% kalau kita belum tahu cara penafsirannya bagaimana. Dan di sini saya coba memberikan informasi dengan jelas namun singkat, dengan harapan teman-teman yang memiliki pertanyaan yang serupa bisa sama-sama paham. Agar lebih mudah dipahami, seperti biasa, saya coba menghadirkan sebuah ilustrasi ya. Dua orang berbeda, yang pertama sebut saja sebagai Usup, dan yang kedua bernama Ipul. Usup dan Ipul ini sama-sama ingin mencairkan saldo JHT-nya, dan mereka memiliki saldo, sama-sama saldonya sebesar misal 80 juta. Akan tetapi ada satu perbedaan antara Usup dan Ipul, yang dimana perbedaan ini nantinya akan menentukan tarif pajak bagi kedua belah pihak. Jadi mereka sama-sama mempunyai saldo akhir 80 juta dan sama-sama ingin mencairkan saldonya, tapi perbedaannya adalah si Ipul ini dahulu kala sudah pernah mencairkan saldonya sebagian sebesar 10% atau 30%. Sedangkan si Usup, dia akan mencairkan saldonya sekaligus alias belum pernah mencairkan saldo JHT-nya sama sekali. Oke, sekarang kita bahas si Usup dulu ya. Karena Usup ini akan mencairkan saldonya sekaligus dan belum pernah mencairkan sebagian, maka untuk si Usup ini berlaku pajak yang seperti ini. JHT akan dikenakan PPh 21 final sebesar A. Sebesar 0% atas penghasilan bruto sampai dengan Rp 50 juta. Jadi artinya apa? Kalau seandainya kamu mempunyai saldo masih di bawah 50 juta, maka kamu tidak akan dikenakan pajak sama sekali alias 0%. Dan kalian tidak perlu melampirkan NPWP. Ini dengan catatan ya, jika kalian belum pernah mencairkan saldonya sama sekali. Lalu yang B, akan dikenakan pajak sebesar 5% atas penghasilan bruto di atas 50 juta. Selanjutnya bagaimana tentang nasib si Usup? Dia kan punya saldo 80 juta ya. Apakah 80 juta ini semuanya akan dikenakan pajak 5%? Jawabannya adalah enggak semuanya yang dikenakan pajak 5% ya teman-teman, melainkan hanya 30 jutanya aja yang akan dikenakan pajak 5%. Jadi begini, si Usup kan punya saldo 80 juta, yang 50 jutanya tidak dikenakan pajak sama sekali sesuai tabel yang A, dan sisanya yang 30 juta akan dikenakan pajak 5% sesuai tabel yang B. 5% dari 30 juta adalah 1.500.000 yang akan dipotong untuk saldo sebesar 80 juta milik si Usup. Sampai di sini saya kira paham ya teman-teman. Lanjut ke pembahasan yang kedua, pembahasan atas nama Ipul, yang dimana Ipul ini dahulu kala sudah pernah mencairkan saldonya sebagian sebesar 10% atau 30%. Maka si Ipul ini akan diberlakukan pajak seperti ini. Di sini ada yang namanya Ipul. Pul, dengerin Pul ya, biar paham. Maka si Ipul ini akan dikenakan PPh 21 tarif progresif. Kalau yang tadi kan si Usup kan dikenakan PPh 21 final ya, sedangkan si Ipul berlaku PPh 21 tarif progresif karena sudah pernah mencairkan saldonya sebagian. Oke, kita perhatikan tabel sini ya teman-teman. Pencairan sampai 50 juta akan dikenakan pajak 5% jika melampirkan NPWP dan 6% jika tidak melampirkan NPWP. Selanjutnya pencairan dana di atas 50 juta sampai dengan 250 juta maka akan dikenakan pajak sebesar 15% jika melampirkan NPWP dan 18% jika tidak melampirkan NPWP. Nah, dari sini aja kita udah bisa melihat perbedaannya ya teman-teman. Sangat signifikan sekali antara kasus yang pertama yang belum pernah mencairkan saldonya sebagian. Jika saldonya masih di bawah 50 juta tidak akan dikenakan pajak sama sekali. Sedangkan jika kalian sudah pernah mencairkan saldonya sebagian, maka meskipun saldo kalian di bawah 50 juta akan tetap dikenakan pajak sebesar 5%. Jika ada NPWP
dan 6% jika tidak ada NPWP. Begitupun dengan saldo di atas 50 jutanya. Jika kasus pertama tadi bagi orang yang belum mencairkan saldonya sebagian, maka jika saldo di atas 50 juta, maka berapapun saldonya hanya akan dikenakan pajak 5% saja. Sedangkan jika kalian sudah pernah mencairkan sebagian, maka saldo di atas 50 jutanya maka akan dikenakan pajak sebesar 15% jika melampirkan NPWP dan 18% jika tidak melampirkan NPWP. Jadi intinya pajaknya berlapis-lapis ya teman-teman untuk si Ipul ini. Kita ingat tadi bahwa si Ipul punya saldo 80 juta, maka perhitungannya seperti ini. Yang 50 jutanya dikenakan pajak 5%, anggaplah si Ipul ini punya NPWP ya. 5% dari 50 juta adalah 2.500.000, dan yang di atas 50 jutanya atau sebesar 30 juta milik si Ipul, maka akan dikenakan pajak sebesar 15%. 15% dari 30 juta adalah 4.500.000. Jadi total keseluruhan pajaknya bagi si Ipul adalah 2.500.000 ditambah 4.500.000 sama dengan maka hasilnya sebesar 7 juta. Wow, sangat besar sekali ya teman-teman. Ini bisa kebeli motor second ya saya kira. Di sini kita bisa bandingkan antara Usop dan Ipul yang memiliki saldo sama-sama 80 juta, namun total uang yang kita terima sangat berbeda karena pemotongan pajak yang berbeda tadi. 80 juta milik si Usop dipotong pajaknya hanya 1.500.000. Maka total yang diterima si Usop adalah sebesar 78.500.000. Sedangkan untuk si Ipul, 80 juta dipotong pajak sebesar 7 juta, maka total yang diterima si Ipul adalah sebesar 73 juta rupiah saja. Kalau menurut saya sangat sayang sekali ya teman-teman, hasil jerih payah kita dipotong pajak. Mungkin nggak kerasa pajaknya kalau saldo kita cuma 80 juta. Kalau seandainya kita punya saldo 500 juta misalkan, maka total pajaknya akan berlapis-lapis lagi sesuai tabel yang saya jelaskan tadi jika kita sudah pernah mencairkan saldonya sebagian. Kalau belum pernah mencairkan saldonya sebagian, menurut saya sih masih aman ya. Jadi kesimpulannya adalah tarif pajak bagi peserta yang sudah mencairkan saldo JHT-nya sebagian maka jauh lebih besar dibanding kalian yang mencairkan saldo JHT-nya secara sekaligus. Maka dari kasus Usop dan Ipul ini kita bisa ambil hikmahnya, ambil pelajarannya. Kalau seandainya kita nggak butuh-butuh banget ya teman-teman, kalau bisa janganlah kita coba untuk ambil saldonya sebagian, karena nantinya di akhir akan timbul penyesalan karena akan dikenakan pajak yang berlapis-lapis, bahkan secara keseluruhan bisa mencapai 20% lebih banyak apabila kita tidak melampirkan NPWP jika saldo kita mencapai 500 juta. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman penjelasan singkat masalah pajak dari JHT ini. Tinggal disesuaikan aja kalian kasusnya yang mana. Jika kalian tim Usop, maka tinggal lihat tabel si Usop tadi. Dan jika kalian tim si Ipul atau yang sudah pernah mencairkan saldonya sebagian, maka kalian tinggal lihat cara perhitungan pajaknya di tabel si Ipul tadi. Semoga bisa sama-sama kita pahami dan semoga bisa menjadi bahan acuan buat teman-teman sebaiknya mencairkan saldonya sebagian atau sekaligus. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan sungkan untuk subscribe. Kalau masih ada unek-unek pertanyaan lainnya, silahkan tanyakan di komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.